Ya, monggo Siap-siap nggak teman-teman. apa-apa Mas. Makasih banyak semua yang udah gabung, terutama Mas Yoga. Wah, thank you banget sudah gabung malam ini. Materi kita malam ini bukan materi sih, ngobrol kita malam ini tentang PD ya, cara PD jadi product manager. Betul. Monggo Mas, silakan Mas kalau misalnya ada yang mau ditanyain, teman-teman juga kalau mau nimbrung silakan, bebas ya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin teman-teman semua, nama gue Yoga. Gue masih belajar sih di product management tentunya. Eh, Role yang sangat-sangat gue idamkan dari masa kuliah dan ternyata setelah nyemplung, wow sekali ya gitu. Sangat-sangat wow ya, susah digambarin sih sebetulnya. Kenapa susah Dan Mas? um, apa ya? Dulu tuh waktu pertama kali ketemu materi serupa ya, materi yang serupa dengan product management itu dulu nama mata kuliah itu manajemen proyek perangkat lunak. Ada di sini ada Mbak Anissa Gita, teman-teman Manpro ya. kuliah saya juga. Pasti tahu lah gitu. Yang ngajar Pak Hafiz dulu ya gitu. Jadi tuh dari situ mas saya itu mulai ngerasa kayaknya gue interest nih di bidang ini nih. Tapi apa ya kerjaan yang ngerjain ini tuh apa ya gitu. Hmm. Dan nyari-nyari, searching-searching, ketemulah si product management ini dan lumayan sering juga sih ngobrol-ngobrol sama Pak Hafiz, dosen saya itu mas. Dan dulu sih bayangannya sebetulnya nggak sesusah inilah gitu. Masa sih sesusah itu? Iya maksudnya bayangannya dulu tuh kayaknya nggak sesusah ini deh, nggak ngoding, nggak ngedesain gitu kan ya. Loh, memang enggak kan? Lo jangan-jangan lo Iya ngoding nggak memang desain? enggak. Memang enggak kan, memang enggak pada akhirnya memang enggak. Cuma ternyata walaupun enggak, tapi ya tingkat kesusahannya enggak main-main juga gitu. Dan itu sih itu yang akan kita bahas juga sih di hari ini gitu. Gimana sih Mas biar PD gitu ya jadi product manager tuh sebetulnya ada tiga garis besar yang mau saya tanyain ke Mas Brian gitu. Nomor satu dulu deh. Jadi nomor satu itu sebetulnya gimana sih Mas biar kita itu nggak takut untuk salah gitu Mas. Karena kan kita ini rawan melakukan kesalahan lah gitu. Gimana sih Mas biar kita tuh nggak takut gitu. Salah nih Gitu Mas. dalam dalam hal apa nih, Mas Yoga? Salah dalam hal apa? Dalam melakukan pekerjaan ya, misal katakanlah ya kita eh, misal misal harusnya kita mengerjakan A, tapi ternyata kita salah salah menafsirkan atau salah mengerjakan, akhirnya hasilnya jadi B kayak gitu mas. Itu Hmm. kan sesuatu yang nggak nyambung lah gitu. Itu gimana mas? Ya, oke. Pertama, em, lo harus sadar bahwa kesalahan itu hidupnya product manager, gitu ya. Jadi sadar Ya. itu dulu. Gak, Oke gak ada oke oke gak ada oke. ceritanya lo karena sebenarnya bukan hanya product manager ya, tapi especially buat product manager gitu. Kenapa? Karena Hmm. kalau di profesi lain kayak akuntan salah ya ya repot ya, karena perhitungan salah itu kan susah ya, Hmm. kalau udah di lock itu susah gitu. Nah, cuman sebenarnya gini, hidupnya researcher, product manager, engineer itu kan memang kita hidup dalam dunia yang eksperimental sebenarnya. Jadi banyak dari apa yang kita kerjakan itu nge-solve problem yang seringnya, bukan semua ya, seringnya itu belum pernah di Hmm. solve sebelumnya, atau dalam tim Hmm. kita nggak ada yang bisa solve sebelumnya, nggak tahu gimana cara nge-solve nya. Nah terus gimana dong Hmm. cara nge-solve nya? Ya harus pakai eksperimen kan, dicoba-coba gitu kan, kayak orang orang naik sepeda aja, gimana caranya gue bisa belajar naik sepeda tapi nggak jatuh, takut jatuh ya nggak bisa, lu naik sepeda udah pasti jatuh, udah Iya. itu Betul terima sih, aja nasib betul lo sih. gitu ya. Jadi pertama kalau lu udah Betul betul sadar betul. bahwa itu adalah nasib lo dan itu resiko profesi, ya udah itu jadi lo nggak bakal takut Betul karena itu betul. pasti bakal kejadian. Setuju setuju. Nah, Iya sih. Itu yang belum saya miliki sih mungkin ya Mas, yang nah belum kenapa kok lu tidak aware memiliki sama hal itu gitu? karena nggak tahu ya, mungkin saya tuh kebiasaan sih dari zaman kuliah bahkan, ya walaupun nggak pintar-pintar amat gitu ya. Nah, straight A Setiap itu ibaratnya kayak gini ngerjain nih, straight A nih. gimana Mas? Nilainya tuh A Hmm. A A gitu. Dapat B itu udah lah kayaknya langsung mau bunuh diri itu kayaknya. Wah, asli. Tapi kalau saya tuh bukan ngincer apa ya, nilai ini atau hasil ini harus bagus banget gitu ya. Tapi saya tuh ngincer gimana caranya gue bisa ngelakuin ini dulu deh dengan baik gitu. Nah, ketika
pas ngelakuin itu ternyata tidak baik, apalagi hasilnya juga tidak baik, itu stres banget tuh Mas. Itu bener-bener kayak aduh gue nggak bisa tidur ya. Padahal ya atasan pun nggak yang mempermasalahkan itu banget sih sebetulnya ya biasa aja gitu, kita bisa diskusi dan segala macem gitu. Itu yang kayaknya ini harus gua solve deh, gue nggak boleh deh kayak gini lagi gitu sih Mas. Nah, itu tadi pemahamannya yang agak Mhm. meleset ya. Jadi wajar kok sebenarnya kita bikin kesalahan itu wajar, apalagi PM gitu ya. Kalau nggak tahu caranya gimana atau salah ngerjain gitu ya, itu sesuatu yang wajar yang datang dengan resiko gaji kita yang minim gitu. Iya dong gitu. Kalau lo mau Iya yang iya iya yang iya nggak iya iya. beresiko, yang kerjanya pasti bener, lo gaji yang senior lah ya kan gitu kan, Iya iya iya, selesai, bener 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 beres bener, setuju urusannya. setuju. Karena lo nge-hire yang junior, maka memang sebenarnya secara company dan tim itu sebenarnya ada internal understanding bahwa oh ini levelnya memang junior nggak apa-apa. Kalau ada yang salah itu masih acceptable. Makanya project-project yang Mhm. penting, yang krusial, yang kritikal itu kagak pernah akan dikasih ke junior, ya kan? Yang kerja itu Mhm. pasti yang senior-senior yang Mhm, betul. udah pasti beres nih, orang ini orang the bestnya lah yang ngerjain kan Betul. gitu. Tapi kalau Betul. project yang kecil-kecil yang Udah buat hatam lah latihan-latihan gitu. tuh junior aja nggak apa-apa, memang buat belajar kan Iya gitu. betul betul. Iya betul betul. Jadi nggak ada masalah sebenarnya salah. Jadi memang salah dan melakukan kesalahan itu bagian dari keseharian kita. Kemarin juga gua baru malam itu dengerin salah satu video klipnya Simon Sinek ya, yang tentang Mhm. there's no expert leader. Lo pernah tahu ada expert leader itu nggak ada. Pemimpin yang expert tuh nggak ada. Jadi sebagaimana nggak ada expert parent itu nggak ada. Gue mikir benar juga ya, nggak ada orang pemimpin yang jago, yang expert itu dan orang tua yang expert itu nggak ada, karena both leader dan parent itu untuk menjadi benar-benar orang leader yang baik dan parent yang baik, lo harus benar-benar student of the discipline gitu. Jadi lo harus benar-benar terus belajar sebenarnya. Itu aja sebenarnya Iya kuncinya. Jadi iya karena benar sih. memang kita tahu bahwa ini adalah ilmu yang tidak bisa benar-benar kayak jadi dikuasai, ya oke mungkin experience gitu ya. Maka ya yang penting walaupun kita bikin kesalahan, gimana nextnya tidak diulangi, gimana nextnya menghindari kesalahan yang sama, gimana nextnya kalau ada gimana caranya kita ke depan itu tidak mendekat kesalahan yang sama kayak gitu-gitu loh. Jadi mindsetnya mindset growth aja gitu, Mas Yoga. Oke. Siap siap. Oke. Itu cukup cukup menjawab banget sih Mas dari permasalahan saya gitu ya. Dan bahkan sebetulnya terakhir kita teleponan juga ya Mas ya. Itu ya nggak jauh dari ini ya topiknya Problem lu sebetulnya. sama aja. Problemnya sama gitu karena masih masih bukan bukan takut takut sama kerjaannya sih, bukan, cuma takut diri sendiri ini melakukan kesalahan ya padahal enggak juga gitu. Terus terus yang lu Itu sih takutin apa dong? yang lebih takut ke apa ya, diri sendiri nih kira-kira gue nih uh, bener-bener bisa nggak ya, bener-bener segitunya nggak ya gitu loh. Itu sih yang kayaknya masih harus diolah lagi sih pemikiran yang kayak gitu gitu. Satu hal lagi kalau gitu, gua kasih senjata satu hal lagi untuk ngelawan hal itu. Oke Yang oke. pertama tadi kan udah ya, jadi eh, kesalahan itu udah sesuatu yang pasti dilakukan gitu ya. Kita bikin Mhm. produk, bikin inisiatif itu yang nggak jalan tuh pasti lebih banyak daripada yang jalan. Itu udah wajar lah. Mhm. Itu Mhm. hidupnya product management itu seperti itu. Hidupnya product manager itu seperti itu. Nah, selanjutnya gini, pahami juga bahwa lu melakukan kesalahan itu artinya lu tumbuh karena lu mengerjakan sesuatu yang di luar zona nyaman lo kan gitu kan, nggak pernah ngerjain, nggak pernah Mhm. presentasi, suruh presentasi udah pasti kagok, salah-salah gitu ya. Lu udah nikah belum, Mhm. Mas Yoga? Belum belum, insya Allah tahun depan lah, insya Allah. Buat yang udah pernah nikah, kalau pernah pernah pertama kali ketemu calon Oke. mertua gitu ya, itu pasti kan Nah, kayak keringet keringetan, apa ya namanya, grogi ya. keringat pokoknya benar-benar kayak gugup banget kan gitu kan, karena pertama kali coba lu udah ketemu Mhm. lima lima kali, 10 kali pasti udah berkurang kan. Dan memang seperti itu nature-nya Mhm. manusia, dalam keluar dari zona nyaman kita belajar sesuatu yang baru, dan dalam melakukan sesuatu yang baru itu kemungkinan besar kita akan melakukan kesalahan. Nah, Mhm. em, sebaliknya yang perlu lu takutkan adalah kalau lu itu tidak pernah melakukan kesalahan, artinya lu itu nggak pernah tumbuh karena lu selalu berada di zona nyaman. Jadi lu akan stay di situ terus, skill lu kayak gitu terus, karena kenapa? Lu melakukan hal yang lu udah lu bisa.
Apa itu Oh nggak iya lebih sih. mengerikan? Kalau buat gua sih itu lebih Iya mengerikan sih. ya, gitu. Bener sih. Makanya gua Bener nggak sih. mau kayak gitu, gitu. Jadi kayak kita nggak kemana-mana gitu ya. Ya walaupun walaupun nyaman tapi ya udah nggak ngapa-ngapain gitu sama aja. Benar, Nggak kemana-mana banget. betul. Iya sih, betul betul. Setuju Mas. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua Mas ya. Monggo, silakan. Em, jadi tadi kan dibahas juga kalau kita melakukan kesalahan yang udah pasti kan kita evaluasi lah ya, biar nggak melakukan kesalahan itu lagi gitu. Nah, selain itu gitu Mas, selain kita evaluasi biar nggak ngelakuin kesalahan yang sama, gimana sih Mas caranya biar kita tuh apa ya istilahnya secara mental tuh comeback lah gitu. Kayak kayak gue udah deh salah salah aja yang penting gue mau belajar lagi deh atau ya balik ke track lagi lah gitu untuk terus ngerjain sesuatu yang memang harus dia kerjain gitu. Jadi secara mental nggak ganggu-ganggu banget lah gitu. Nah saya itu masih masih di mental situ sih. Padahal ya Mas ya. Padahal kalaupun melakukan kesalahan tuh ya kayak kesalahan-kesalahan minor aja sih sebenarnya, bukan yang gimana-gimana banget gitu. Tapi tetap itu yang jadi pikiran gitu sih Mas. Itu sih kalau saya. Gimana caranya comeback ya mentalnya? Mm-mm. Ini eh, ini gue jujur ya. Jadi gue berusaha memahami karena gue nggak bisa relate. Dan ini bukan pertama kali, to be honest ya, ketemu kayak gini ya, Yoga ya. Jadi waktu Oke. gua kerja di beberapa kantor sebelumnya, kalau gua ketemu PM yang junior, biasanya juga ngalami hal yang persis yang sama yang ditanyain sama lu gini. Gimana Hmm. cara agak takut-takut, takut salah, gimana caranya biar nggak salah, kalau salah gimana caranya biar pede lagi. Hal-hal seperti itulah. Hmm. Jadi gue yakin ini Hmm. insya Allah relate buat kebanyakan orang gitu. Nah, Hmm. tadi balik lagi ke pertanyaan lo, gimana caranya comeback? Setelah kita nggak takut salah, gimana kalau misalnya salah kemudian sedih dan bisa comeback lagi? Caranya gini gitu. Jadi pertama, gua mau kasih lo perumpamaan atau analogi gini. Lu pernah pernah ketemu orang-orang yang tinggal di area ini nggak, pembuangan sampah nggak? Pernah sih Pernah ketemu? ngeliat gitu ya pernah sih. Ah, oke, pernah. Artinya lu pernah ke tempat-tempat area yang sekitaran pembuangan sampah kan? Apa sih kayak Iya pernah. Bantar Gebang kalau di Jakarta kayak gitu-gitu Iya kan? iya pernah pernah pernah. Lu pernah kepikiran gak sih mereka kok betah tinggal di tempat yang baunya kayak gitu? Iya bener. Kepikiran sih. Kok bisa? Maksudnya kok bisa ya makan tuh kalau kata orang mah ketelan gitu ya. Kok bisa ya gitu? Oke, itu pertama. Yang kedua, lu pernah tahu nggak orang-orang Bener. yang tinggal di daerah Kampung Melayu? Kampung Hmm, Melayu ini belum sih. Jakarta langganan banjir nih. Oh iya. Heeh. Itu kan jelas tuh rumah di situ langganan banjir. Ada tim gua tuh tinggal di situ gitu ya. Di beberapa kantor sebelumnya gitu ya, ada yang tinggal di situ. Waktu gua kan penasaran kan, gua tanya gitu, lu kok apa ya, kok tinggal di situ ya? Maksudnya ya emang Hmm. nggak lebih baik pindah kayak gitu loh. Jadi Hmm. jadi ternyata satu hal yang perlu kita sadari ya, dan ini adalah salah satu kekuatannya manusia, adalah manusia itu benar-benar adaptability-nya tuh tinggi banget Mas Yoga. Jadi saat Hmm. lu orang yang tinggal di sekitaran tempat pembuangan sampah, pada satu titik lu nggak akan nyium itu bau sampah tuh nggak akan tercium lagi. Hmm. Mungkin ya definisi bisa karena terbiasa ya Mas ya. Benar. Jadi kayak lu sudah kayak kebal gitu, tangkap ya. Jadi Ya kebal ya, kayak misalnya lu autoimun. bayi kena divaksin kemudian jadi kebal. Dan kita Hmm. tuh seperti itu. Iya benar. Lu nggak biasa lari 10 kilometer, kalau lu latih lama-lama biasa juga gitu kan. Iya sih. Begitu juga orang yang tinggal di tempat yang bara banjir, pertama kebanjiran ya pusing, stres apa segala macam. Habis itu udah 5 kali kebanjiran ya udah rutin biasa aja kayak gitu loh. Hmm. Repot ya udahlah gitu-gitu doang gitu. Jadi orang udah adapt. Begitu juga sebenarnya making mistakes dan comeback dari itu. Itu sebenarnya persis sama. Makin lo sering Hmm, melakukan iya sih. kesalahan, makin lo sering memperbaiki kesalahan dan makin lo belajar, itu lo akan nempel di lo bahwa oh salah itu biasa gitu. Jadi gue minta maaf kalau Siap, gue siap. tidak Ini punya tips tertentu untuk gimana oke. caranya balik dari kesalahan, tapi sebenarnya itu sesuatu yang wajar dan semakin lo sering melakukan, itu lo akan Hmm. semakin biasa gitu. Satu hal lagi, Hmm, contoh hmm, lagi, kalau lo betul. tahu anak yang baik-baik gitu ya, yang di sekolah itu duduknya di depan, kemudian bajunya itu Hmm. dikancing semua sampai sampai atas gitu ya. Sampai leher. Sampai leher dikancing semua, kemudian rapi klimis gitu, kemudian kalau dimarahin sama Hmm. gurunya udah nangis ketakutan gitu. Tapi ada Hmm. anak yang memang bandel gitu,
duduknya belakang berisik itu, datang telat, oh dimarahin sama Hmm. gurunya, iya iya, terus ditinggal lagi, ketawa-ketawa lagi kan gitu kan. Persis Iya kan sih. sebenarnya kan, sama Iya, iya. sebenarnya. Jadi makin kita sering bikin salah, makin kita nakal dalam tanda kutip, kita Ah, akan semakin terbiasa dan rasa itu akan hilang sendiri. Jadi itu nggak perlu khawatir bener sih. gitu mas. Mungkin mungkin itu yang belum saya punya sih gitu ya. Cukup terjawab sih Mas. Saya sambil nyatet juga nggak apa-apa ya. Santai mas, santai mas. Teman-teman kalau misalnya ada yang mau di-share ya pengalamannya, ada tips, tadi kan gua nggak bisa tuh jawab yang kedua. Atau ada yang mau ditanyain juga, monggo silakan angkat tangan aja, gua kasih ngomong Silakan sekalian. teman-teman. Ini ada teman saya sih Mas, si Anissa Gita, boleh kita kalau ada tips Lu, buat gua tak. lu panggil-panggil temen lu. Orang siapa tahu lagi makan temen lu kan gak ada yang tahu. Oh iya juga ya. Iya juga ya. Oke, kalau selanjutnya Mas ya, pertanyaan ketiga. Monggo, silakan. Jadi kalau untuk pertanyaan ketiga itu gimana sih kita tuh mengantisipasi kesalahan yang biar kita tuh nggak ngelakuin kesalahan itu gitu sih. Itu yang sekarang ya, terutama sekarang itu lagi saya bener-bener lakuin sih Mas, gimana caranya biar gue ngelakuin ini dengan baik, ngelakuin itu dengan baik, bla segala macem. Itu yang um, masih sulit sih ternyata gitu ya. Ternyata masih ada salah-salahnya juga gitu. Gimana itu Mas? Gue kayaknya ngelihat hampir nggak ada ya mas ya cara untuk menghindari, benar-benar terhindar dari kesalahan gitu ya. The best we can do adalah Mm-hmm. belajar dari pengalaman orang lain, belajar dari mentor, belajar dari leader kita, gimana caranya sebisa mungkin menghindari gitu. Tapi tentu itu nggak bisa benar-benar 100% terhindar, pasti akan suatu saat kena juga kayak gitu kan. Jadi itu nggak ada masalah sebenarnya, selama ya tadi ya lo confirm, lo nanya, dan berusaha belajar. Cuman kan gini, kalau misalnya lo belajar itu pun kan ada trade off-nya kan. Lo spend waktu, lo spend energi, mungkin lo spend biaya gitu ya. Jadi ya tinggal pilih aja lo mau 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 belajar dengan nge-spend itu dan kemudian lo nge-delay speed, atau lo mau sikat aja dan kemudian lo belajar street smartnya misalnya kayak gitu. Nah tentu itu akhirnya dilihat dari risknya. Kalau lo melakukan kesalahan, apa sih yang terjadi? What's the worst that can happen, kan sepertinya seperti itu aja sebenarnya mas. Jadi nggak ada cara sebenarnya untuk benar-benar menghindari kesalahan yang belum pernah kita bikin gitu ya. Kalau sudah pernah lu bisa belajar lah dari situ. Kalau Oh belum iya, ya cuman iya sih. belajar dari orang lain, ya belajar dari mentor kayak gitu itu sih mas. Siap, siap. Kenapa sih kok ini, gue jadi Um, penasaran nih, kenapa lu kok pingin benar-benar menghindari kesalahan sih mas? bukan pengen bener-bener meninggalkan kesalahan sih sebetulnya, karena saya tuh prinsipnya itu kalau lu bisa nggak salah, ya jangan sampai salah gitu loh. Ya padahal ternyata ya setelah ngedengar penjelasan dari Mas Brian juga gitu, ya itu sesuatu yang mustahil gitu kan, karena ya manusia nggak akan bisa sesempurna itulah gitu kan. Iya sih, itu yang masih saya pegang soalnya Mas, prinsip itu gitu sih Mas. Mungkin gini deh Itu yang mas, masih salah sebenarnya. problem Mhm, utamanya gini deh kayaknya ya, ini kalau boleh gue tebak. Em, mhm. biasanya orang ngerasa kayak gini karena sering lupa bahwa Betul, dari semua activity kita itu ada priority-nya mas. betul itu betul. Jadi kalau lu paham bahwa apapun yang kita lakukan ya, apakah tentang produk ataukah di dalam hidup kita sehari-hari, itu masing-masing ada priority nih. Dan it's perfectly fine untuk lu salah di dalam hal-hal kecil as long as lu bener-bener bener di hal yang gede-gede. Dan malah kalau gua part of managing energy itu adalah ya udah gua salah di yang kecil-kecil tuh nggak ada masalah selama gua nggak miss di hal-hal yang gede. Salah satu hal yang gua ajarin ke istri gua supaya nggak terlalu stres dan mikirin sesuatu adalah diurutin apa yang jadi tugas. Terus habis itu kerjaan yang gede-gede, yang kecil-kecil kalau kelewat ya sudah. Gak bisa semuanya tuh beres bener 100%. Ada trade off-nya kan, yang kita pelajari di product management itu kan pasti ada trade Iya, off-nya. betul. Daripada gua stres mikirin semuanya harus beres, mendingan gua beresin yang gede-gede doang yang impactful. Yang kecil-kecil ya udahlah ya, itu low prio, daripada gua stres ya udah mendingan gua istirahat. Gua sih kayak gitu. Oke, iya sih, bener sih. Mungkin eh priority yang kayak gitu sih yang memang saya belum terapin, terutama ke diri sendiri ya. Itu yang belum sih kayaknya. Dan
memang betul saya juga orang yang pelupa banget sih Mas, meskipun udah nyatet, catatannya lupa taruh di mana gitu. Nggak apa-apa, tapi yang penting udah nyatet. The act of taking Iya notes itu sih. sudah masuk ilmunya. Iya sih, iya sih. Oke, siap. Untuk terakhir nih, mungkin saya nanya terakhir sih ya. Soal meeting sih, Mas. Soal Hmm. meeting. Karena kan kita product manager itu sering meeting, entah kita yang sebagai apa ya, orang yang harus memberikan presentasi ataupun kita yang harus jadi audience gitu kan. Nah, terutama pas kita yang lagi presentasi sih, Mas. Itu gimana sih caranya biar apa ya? Ya biar pede gitu sih, Mas. Karena sejauh ini ya, kalau dibilang ngomong berani, kalau ngomong mah gitu. Mau bawain materi apapun ya selama itu saya menguasai gitu ya, ya berani aja gitu. Cuma kalau PD-nya itu meskipun Google Meet atau Zoom tuh kayak gimana gitu, itu yang masih masih belum sih Mas kalau dari saya. PD itu dalam artian apa nih? Lo nggak PD-nya kenapa nih? Maksudnya gimana sih PD yang lo harapkan yang kayak gimana, Mas? PD yang saya harapkan tuh kayak benar-benar bisa mengantarkan materi yang saya jelasin itu tuh dengan jelas gitu loh. Hmm. Saya masih takut kayak ini gue beneran nggak ya bisa nyampein ini dengan jelas ke mereka gitu. Takutnya yang saya pikirin tuh ketika saya udah menyampaikan gitu ya, udah presentasi, kemudian saya tanya, lu ngerti nggak? Ya mereka jawabnya ngerti semua, tapi ternyata di belakang saya nggak tahu, ternyata mereka nggak ngerti gitu kan. Itu yang saya takutin sih Mas. Itu yang Problemnya saya gini, takutin. Mas. Mereka ngerti atau enggak itu kontrolnya nggak di elo kan gitu kan. Hmm. Bisa aja mereka sambil dengerin sambil jahit gitu ya. Atau bisa Nah, jadi sambil mereka ke kamar mandi gitu kan. Kan nggak ada yang tahu iya tuh. juga sih ya. jadi jadi mereka ngerti atau enggak itu nggak ada yang tahu kan gitu kan. Nggak bisa lo kontrol tah. Nah yang bisa lo kontrol adalah gimana caranya lo tetap keep improving how you do presentation atau how you lead meeting. Oh iya, Nah, gimana benar-benar. caranya? Nah, tunjukin tuh framework tiga step untuk ngajarin orang lain yang udah gua pernah post tuh ya ke bos lu. Mhm. Jadi bos lu suruh ngeliat itu tuh, gimana caranya ngajarin Mhm. bos gua ajarin ini dong, ajarin caranya ngelit meeting. Ya udah kayak gitu. Salah satunya itu. Oke, Kalau nggak bisa oke. atau lu udah cukup senior sehingga nggak enak minta tolong sama orang, ya udah lu belajar sendiri aja. Caranya belajar ya tinggal observe dulu, gitu ya. Kemudian praktis kalau lu nggak pede, praktis ngomong sendiri, ngomong di depan cermin, Mhm. latihan, dan kemudian ya sudah dijalani. Kemudian setelah dijalani lu minta feedback. Feedbacknya mintanya jangan di depan umum, lu minta feedback secara personal ke Mhm. beberapa peserta meeting. Kemudian improve. Standar lah ya, gimana cara lu improve gitu. Oke, siap. Paling itu sih sebetulnya beberapa hal yang mau saya tanyain. Ini ada Mas Trinur Pamungkas. Boleh Mas Tri? Halo Silakan. Mas. Halo Mas Uri, halo halo. Halo Halo, halo. Mas. Ya, selamat malam. Lu tahu Ya Mas Bang paling kayaknya? paling mau nanya Mas Uri ini. Ini sih lebih ke kalau misalnya kita jadi kan kalau PM itu kita pasti dapat banyak challenge ya. Di sisi lain kan apalagi kalau kalau kayak gue tipe yang sering di challenge gitu dan gue suka gitu dengan ada challenge dan kayaknya kalau gini doang bisa nih gitu kayak gitu kan. Iya iya kayak gitu kan, jadi kayak oh loadnya kayak gini bisa nih. Nah pas kita jalanin ternyata dari catatan quantity misalnya oh gue bisa nih allocate 50% misalnya di sini 50% ke sini gitu, tapi setelah dijalanin ternyata tuh malah kelebihan karena ada beberapa yang expect ternyata kita tuh semua pihak atau stakeholder kan berharapnya kita semuanya deliver gitu dan semuanya tercapai gitu. Nah kalau kayak gitu gimana ya Mas Bri? Karena di sisi lain kadang kita tuh percaya banget sama diri kita ya. Mungkin kebalikan ya sama yang tadi, percaya sama tapi ternyata waktunya yang nggak dapet. Padahal kalau kita hitung-hitung, gue kan udah nerapin tuh kayak skala prioritas, terus gue udah hitung-hitung, oh gue tuh bisanya segini. Tapi ternyata setelah dijalanin, deliver, goalsnya dapet. Cuma di sisi lain, oh kok gue kayak merasa capek banget ya ternyata ya. Kalau kayak gitu gimana tuh Mas Suri? Lebih kayak ya
deliver, berhasil ya berhasil, tapi di sisi lain kayaknya ini kalau gua review lagi beberapa bulan ternyata tuh kegedean gitu. Dan apakah gua bisa ya bisa, cuma kadang mikirnya ini kegedean nih kayak gitu. Itu gimana Mas Bri? Ya, dan itu sesuatu yang bahaya Mas Tri ya. Jadi sebenarnya gua sambil ngecek nih, ada yang bahaya nggak nih, gua keluarin jurus nih. Nggak ada lah, insya Allah aman ya. Aman, alhamdulillah. Jadi gini Mas, lo tahu kan sebenarnya bahwa ini kayaknya pernah gua pernah bikin materi di mana ya, kayaknya kemarin ya pernah gua ajarin juga kok. Di salah satu kelas gua. Jadi ini kelas sama Mas Fadel untuk naik level ya. Jadi modelnya gini Mas, untuk lo bisa perform dengan baik gitu ya. Sebenarnya rumusnya performance itu kan adalah what you deliver dikurangi dari what is expected, kan gitu kan. Kalau misalnya ekspektasinya makin besar, sebagus apapun delivery lo, tetap aja berantakan, tetap aja nilai lo bakal jelek. Sebaliknya, walaupun delivery lo tuh tetap, kalau ekspektasinya itu turun, ya lo akan kelihatan makin bagus, karena gapnya makin gede. Sebenarnya itu ya, rumusnya kayak gitu. Gua ntar cari deh slide-nya, ntar kapan gua bikin posting lah tentang itu. Tapi intinya lu perlu paham bahwa performance lu itu bukan cuman hasil impact-nya, bukan cuman hasil dari apa yang lu deliver saja. Tapi juga a big part itu adalah dari how you manage stakeholders expectation. Jadi gamenya ada dua itu yang harus lu play, gak bisa cuman satu doang. Kalau lu mainin satu doang, akhirnya jadinya kayak gitu. Dan bahayanya, once you do that in regular, dan lu keep doing that, itu akan jadi baseline lu. Dan kalau udah jadi baseline, itu capek banget, karena lu udah expect segitu terus performance lu. Dan ini kejadian, beberapa kali gue tahu orang yang kayak gini. Jadi dia ngerasa capek banget, karena dia udah biasa extra mile, tapi akhirnya kemudian itu jadi kayak, ya ekspektasi standarnya kantornya segitu. Itu kan repot banget kan, artinya ya kita kerja di kantor 8 jam gitu katakanlah ya, kita extra mile akhirnya dijadiin extra mile-nya jadi kayak ekspektasi standar, itu kan repot. Nah jadi caranya gimana? Caranya adalah lu benar-benar harus melakukan stakeholder management, komunikasi sama stakeholder. Jadi saat lu di challenge, saat lu ada sesuatu gitu ya be a good negotiator lah. Artinya jangan kayak kalau lu mau beli sesuatu dan lu benar-benar pingin sesuatu, lu benar-benar wah gue pingin banget sama itu, ya jangan kayak gitu ya. Ngomong sama sellernya kan kayaknya menarik barangnya, gue pingin tapi kayaknya gue masih mikir-mikir sih, nangkap ya. Jadi ngomong sama stakeholder itu seperti itu. Misalnya lu dikasih kerjaan tambahan, wah ini kayaknya proyeknya menarik banget pak, cuman gue sudah agak penuh nih pak, ini kayaknya gue khawatir nggak bisa deliver maksimal kalau gue ambil ini. Boleh nggak kalau ini gue ambil tapi kemudian gue drop yang ini? Nanti nggak usah di drop, lu kerjain, lu deliver nggak apa-apa. Pak kemarin alhamdulillah gue ada waktu dan akhirnya gue berhasil deliver. Thank you banget udah kasih kepercayaan. Udah enak kan? Ekstra mal tuh. Apalagi lu pas ngobrol, lu tunjukin bahwa ini susah, ada masalah, pak ini minta saran dong pak, ini gue ketemu masalah kayak gini, gue punya solusi kayak gini, menurut lu udah gimana, menurut lu bagus nggak, udah bener nggak, kayak gitu-gitu. Itu nambah ekstra poin, karena leader lu tahu bahwa yang lu kerjain itu susah dan bukan cuman tahu beres doang. Jadi persepsi terhadap tingkat kesulitannya itu naik. Yang dimainkan tuh kayak gini ya, product management itu ya. Jadi kayaknya kalau gue orang yang jahat banget, manipulatif banget ya, tapi emang seperti itu gamenya Mas Tri. Jadi balik lagi tadi, supaya lo nggak capek banget, artinya lo perlu manage expectation lagi yang lebih baik. Jadi lo tahu baseline lo seperti apa dan itu standar lo. Kalau lo mau extra miles ya lo harus tahu, lo harus kasih tahu ke ke bos lo dan ke tim yang lain bahwa ya ini ekstra. Ini gue mungkin nggak bisa selamanya seperti ini dan gue akan berusaha ekstra karena ini memang lagi momen yang krusial gitu ya. Tapi gue nggak bisa janji, gitu. Tapi lo tetap aja deliver kayak gitu. I'll do my best tapi I won't promise anything, kayak gitu gitulah bahasanya. Nangkap kan ya? Ya, Terbuat persepsi mereka lah gitu mas ya. Benar. Ya, gini Mas Bri, karena kalau dari awal kan kita estimate, nah kayaknya ini kayak gini gue bisa nih. Ternyata ya kita baru tahu setelah itu udah jalan berapa lama. Oh ini ya emang nih kalau gue kayak gini terus kayaknya emang harus ada yang dibenerin satu-satu. Tapi ya emang ya baru dirasain ketika emang udah dilewatin sih sebenarnya Mas Bri. Nah satu lagi mas, gue kasih tips. Kebanyakan PM pemula gitu ya, yang entry sampai mid level
itu kalau misalnya dia ngeblok kalender atau ngeblok jadwal itu nggak estimate 100% dari schedule-nya. Gitu. Jadi benar-benar mentok lah. Udah full, udah nggak bisa lagi gitu. Em, ini debatable sih ya. Tapi kalau gua lebih senang allocate at least maksimal itu 80% doang. 20%-nya tuh harus kosong. Kenapa kosong? Satu, gue opening myself buat critical project yang high value gitu ya. Jadi kalau misalnya anak-anak yang lain lagi sibuk, guanya lagi kosong, gue bisa dong bilang, gue butuh ada project dadaan, butuh bantuan segala macam. Oh, gue bisa bantu. Naik dong, iya kan? Kita lihat positif kan, gue mau bantu gitu kan. Jadi karena kenapa? Karena kita masih punya capacity. Dan kalau misalnya itu nggak kepake, lu bisa pakai untuk grow, lu bisa pakai untuk improve proses, lu bisa pakai untuk build relation. Sangat-sangat bermanfaat sebenarnya 20% waktu sisa itu. Tapi advice gue adalah kayak gitu. Jadi dan bahkan ke tim-tim gue juga kalau nanya beberapa, kalau ada yang pernah kayak Afif gitu ya, itu Daru yang dari Bank Hijrah itu Glenn dari Tokopedia juga gue advice kayak gitu. Jadi jangan lu spend, lu atur kayak 100% waktu lu habis. Tapi 80% aja gitu. Jadi lu bisa continuously growing yourself dan lu akhirnya nge-improve tim lu gitu. Bukan cuma 100% habis untuk ngerjain apa aja yang jadi tanggung jawab lu. Itu mungkin salah satu tips yang lain sih, Mas Tri. Oke, thanks banget Mas Suri. Iya sih, emang kadang kayak ya gue pulin banget gitu. Oh, dan ya problemnya kadang-kadang ya mikirnya ya juga ya gue nggak ada waktu buat mikir inisiatif yang benar-benar, karena ketika kita ngerjain semuanya kita kan banyak ngambil decision yang nggak totally clear karena Oh, keadaannya nggak stable gitu. Iya. benar-benar. Thanks Mas Suri. Dari gue cukup sih. Sip, Terima sip. kasih. Thank you. Semoga bermanfaat, Mas Tri. Monggo teman-teman yang lain kalau misalnya ada yang mau nimbrungin, ngasih tambahan tips atau Silakan apa, teman-teman. silakan. Silakan. Masih ada waktu. Jujur aja pertanyaan saya udah habis sih sebetulnya, Mas. Karena emang udah cukup Ntar padat lah gitu apa 2 yang bulan lagi lo balik lagi nanya pertanyaan yang mirip-mirip, Mas. enggak dong. Insya Allah enggak lah. Enggak, insya Allah enggak. Insya Allah. Ayo, monggo teman-teman. Ya, Paling ini sih Mas, monggo. gimana kalau kita itu ditempatkan lah katakan, ini perandaian aja Mas ya. Kalau kita itu ditempatkan di satu startup yang bener-bener masih nol banget, bener-bener nol lah gitu. Bahkan katakanlah si founder atau bos kita ini juga dia nggak tahu gitu, bingung. Yang penting gue mau kayak gini, mau jadinya seperti ini, visinya seperti ini gitu. Itu kita harus gimana sih Mas? Maksudnya sebagai PM itu harus mulai cari rekan kah atau tetap ngobrol sama si founder kah atau bagaimana tuh Mas? Ini perandaian aja sih, bukan di case saya sih Mas. Gitu. Ini gue nggak bisa jawab dengan spesifik ya Mas ya, karena kondisinya kan beda-beda tuh. Sekarang sih gue ngalamin hal ini ya, karena gue kan jadi fractional HOP di di sebuah company yang sebelumnya nggak pernah develop produk tuh, sekarang mereka mau develop produk. Nah tentu saja the way we work itu benar-benar beda banget. Yang satu tuh biasa proyekan, biasa software as a service, bukan. Intinya biasa proyekan lah ya, jadi deliver selesai kan kayak gitu loh. Sementara nge-build produk kan nggak bisa seperti itu, ada sprintnya segala macam. Nah fokus gue jadi yang gue lakukan adalah dan gue udah minta feedback ya sama dia 2 bulan jalan itu gue minta feedback, dia happy banget sebenarnya. Dan minta gue nerusin dan nambah malah sebenarnya. Nah rahasianya sebenarnya adalah gimana caranya kita maintain communication dan kita pepet terus tuh bosnya. Jadi decision makernya itu dipepet terus dan dikasih communication yang karakternya itu ngajak diskusi dan nge-share, saling berbagi gitu. Jadi posting-postingnya product leader di LinkedIn itu yang bahasa Inggris ya, itu gue share kayak gitu kan. Yang penting dia kan masih ngotot, gue pingin bikin produk yang sayang nih kalau kita cuma narget satu segmen doang. Lu benar. tahu kan gue itu paling ya Allah, kalau narget segmen kebanyakan tuh kagak bisa menang kayak gitu kan. Lo mau nggak nis. mau bertingkah kayak punya budget marketing segede apa sih? Company kecil tuh nggak bisa. Iya benar. Nah tapi kan kalau kita develop terlalu spesifik nggak bisa dijual kemana-mana. Ini yang lagi minta banyak sekarang ya gitulah. Ya akhirnya gue ada postingan-postingan dari product leader yang lain yang ngebahas spesifik tentang itu, ya gue share. Coba deh baca ini, menurut lo gimana? Terus diajak diskusi, meeting, diskusi kayak gitu. Jadi
one thing yang bisa lo lakukan adalah lo benar-benar bisa menjadi ally atau sahabatnya dari bos lo. Dan supaya bos lo itu paham bahwa lo itu orang yang go to personnya di company lo terkait produk. Karena lo sering nge-share, lo punya akses ke ilmu-ilmu yang benar, lo nge-share. Malah beberapa kali gue diminta, tolong dong kasih gue referensi buku yang bahas tentang ini, ya gue kasih, kayak gitu kan. Itu kayak gitu-gitu tuh. Nah, jadi caranya seperti itu Mas Yoga. Oke. Kalau Jadi dikasih learning juga lah ya mereka benar, itu Mas ya. benar. Benar-benar. Jadi minjem otoritinya Itu orang sih. lain, jangan lo kan gitu kan. Iya benar-benar. Siap. Thank you Mas. Ini ada Mbak siapa namanya? Mbak Nadifah. Nadifah Adia Ilham. Silakan. Silakan Mbak. Mbak lu masih di mute ya, jangan sampai ntar ngomong ternyata ini. Halo Mbak Nadifah. Can you hear me? Gua khawatirnya Mbak Nadifahnya udah ngomong tapi nggak sadar kalau ternyata masih di mute mikrofon. Atau yang lain deh. Dengar nggak ya? Oke. Sorry. Silakan Mbak. Ya, halo semua. Aku punya pertanyaan terkait ini ya, cara percaya diri. Maybe aku sedikit kayak condition aja gitu kan. Beberapa company kan emang kayak ada yang nggak terbuka dengan feedback kan. Maksudnya kayak terbuka dengan feedback itu kayak gimana si manajer kita kalau mau kita minta feedback itu kayak kurang apa sih di sini tuh nggak ada kayak gitu maybe kayak something like that gitu. Nah, it's really difficult kan buat junior PM yang notabene adalah semua engineer di situ ataupun semua manager di situ udah more have experience lebih dari 5 tahun gitu, sedangkan kita as junior PM-nya juga butuh kan kayak feedback kayak gitu. Maksudnya gimana cara kita juga bisa deliver ataupun bekerja dengan baik sama merekanya. Nah, gimana sih mungkin ada tips nggak kalau seumpamanya kita ada di posisi itu misalnya as junior PM terus kita tektokannya sama orang yang more than have experience more than 5 tahun kayak gitu dan mereka nggak terbuka gitu sama feedback kayak nggak kurang menuntun gitulah istilahnya ya, pokoknya santai aja gitu. Kira-kira kayak gimana tuh kalau sampai ada di kondisi Gak kok ada kesan Thank lu you. cerita tempat Pengen lu. diemong ya Mbak. Minta diemong yang bener dong Mas Yoga. Iya betul bener. kan. Oke, jadi gini Mbak Nadifah. Pertama, mungkin memang karakternya company ya. Jadi dan yang lu memang sebut tadi gua tahu juga ada beberapa company yang seperti itu gitu ya. Ada juga company yang malah ngelihat kesannya gitu ya. Feedback yang secara lugas itu malah di discourage kan gitu kan, nggak sopan kayak gitu loh. Gitu. Jadi instead of pingin nge-groom dan nge-cultivate first principle thinking di dalam timnya atau di dalam tim membernya atau di dalam karyawannya, ada company yang pingin stylenya itu kayak command and control gitu. Jadi modelnya udah lu percaya aja sama gua, lakuin aja apa yang udah gua suruh, semuanya udah dipikirin, lu tenang aja. Ada yang stylenya seperti itu. Nah, terus gimana dong kalau kita ketemu sama style seperti itu? Pertama, ya sudah, memang seperti itu kondisinya. Jadi itu harus sampai certain degree ya diterima. Nah, kedua sebenarnya gimana caranya lu bisa ngejalin hubungan dan dapat feedback dan kemudian bisa grow bareng gitu ya. Kalau tadi pertanyaan gue feel-nya lu tuh baru masuk ke tim yang memang sisanya tuh udah orang-orang lama kan gitu kan. Bener nggak kayak gitu? Iya bener. Nah, Iya. oke. Dan biasanya kalau kayak gini lu udah bentuk kan, orang-orang lama udah ngobrol sendiri, lu akhirnya sendirian kayak gitu kan. Itu pernah gua rasain juga. Nah, gua nggak tahu nih, biasanya kalau engineer kan cowok ya, jadi mungkin agak memang sebagai lu perempuan mungkin agak ada barrier, tapi harusnya bisa kan. Dan gua pernah ngelihat satu PM perempuan itu jago banget urusan kayak gini. Jadi gue udah invite dia untuk ngobrol sama gue Sabtu itu, susah banget, dia sekarang resign dan jadi ibu rumah tangga. Susah banget diajak ngobrol, tapi gue masih impress sampai sekarang dan gue inget dia PM yang oke banget. Nah, yang dilakukan apa? Yang dilakukan kayak gini. Pertama, lu jalin hubungan itu personal.
Jadi instead of cuman di waktu meeting bareng, kalau lu ngantor, yang asumsi gua ngelihat dari ini, lu ngantor ya, ketemu teman-teman di kantor, ya banyakin waktu interaksi yang tidak mandatori gitu. Maksudnya sarapan misalnya, ngobrol pas makan, ngobrol pas makan siang, pas istirahat segala macem, atau yang ngobrol-ngobrol santai aja sama teman-teman. Gua nggak tahu kalau misalnya di tempat-tempat itu ada ngegame bareng misalnya, atau pas lagi outing misalnya, spend waktu tapi yang jangan rame-rame gitu. Jadi berdua misalnya atau bertiga kayak gitu. Jadi bukan kayak setting yang formalnya. Jadi setting biasa aja, ngobrol aja. Jadi approach-nya seperti itu dulu, satu. Kedua, be there dan be curious gitu. Jadi modenya adalah mode learning. Gue baru nih di sini dan gue nggak tahu. Gue bawa experience dari tempat sebelumnya, tapi gue nggak tahu kan gimana caranya kerja di sini. Gue berharap gue bisa support teman-teman di sini, tapi gue nggak tahu mana yang bisa gue support. Jadi gue pingin belajar dan kasih tahu gue ya apa yang bisa gue support. Style mentality-nya kayak gitu. Dan kemudian lu support timnya kapanpun mereka butuh gitu. Ya, yang dilakukan sama teman gua itu adalah salah satu engineer-nya dia pernah bilang gini. Wah, ini nih apa sih namanya? Sebutannya apa gitu ya. Pokoknya setiap kali ada meeting timnya agak overtime sampai malam pulang dari kantor segala macam, dia tuh mesti beliin sesuatu. Kasih mereka makanan, snack kayak gitu-gitu loh. Sesimpel-simpel itu aja sebenarnya. Tapi intinya dia itu di sana untuk nemenin mereka, walaupun dia sebenarnya nggak di sana pun ya udah nggak ada masalah karena itu kerjaan engineers, tapi dia nemenin mereka dan nge-support apa yang mereka butuhin kayak gitu. Jadi untuk masuk tuh seperti itu caranya gitu ya. Dan gue belajar dari dia sebenarnya cara masuknya seperti itu, being curious, being there aja, being a good listener, nggak usah banyak ngomong dulu tapi being attentive, kemudian nge-mirror gitu ya. Misalnya nih lo diajak ngomong, ini bos ini kayak gitu ya, oh iya ya menurut lo kayak gitu ya, kenapa ya, kayak gitu loh. Jadi modelnya model apa ya, ilmu komunikasinya dipakai lah. Dan makin perempuan biasanya jauh lebih jago ya daripada cowok ya urusan kayak gini ya, secara umum gitu ya. Jadi modelnya seperti itu Mbak Nadifah tipsnya. Tapi ingat ya sekali lagi, kalau memang culture-nya company itu memang agak tertutup gitu ya terhadap feedback, ya harus ada sampai level tertentu kita nerima gitu. Jadi jangan sampai kayak ngerasa nggak puas karena lu nggak bisa grow, karena memang ada company-company yang seperti itu. Gimana caranya supaya lu bisa ngerubah hal itu? Ya lu ngomong sama, cari ally dulu, cari teman kayak HR-nya lah, orang people-nya, atau tim leader gitu, diajak. Gimana ya kalau misalnya kita mulai budayain untuk kita saling ngasih feedback sepekan sekali atau sebulan sekali kayak gitu-gitu. Itu pelan-pelan sih, sambil nge-educate pelan-pelan. Gitu mungkin Mbak Nadifah. Sorry banget kalau gue nggak bisa menjawab dengan benar ya. Tapi pengalaman gue sih gitu sih. Ya, tapi relate sih terkait yang personal tadi tuh ke one by one langsung ke orangnya itu cukup menarik sih. Makasih ya. Pernah lo lakuin nggak? Thank you. Iya udah mulai lakuin sih actually. Cuma ya pelan-pelan. Dan tenang aja, takes time. It takes time. Yang penting itu lo sincere ya. Jadi jangan kayak jangan ada udang di balik batu lah, kira-kira kayak gitu ya. Gitu. Jadi benar-benar pingin sincerely build relation, lo sincerely pingin bantu mereka, karena itu it came across kok, feeling kayak gitu. Oke, thank you. Thank you Mbak Nadifah. Semoga lancar-lancar dan dikasih kemudahan sama teman-temannya. Amin. Udah semoga lewat dimong waktunya, juga. Amin. Iya benar. Waktunya udah lewat sih Mas. Yo, Alhamdulillah. Thank you banget. By the way, pekan ini nanti Mas Yoga Sabtu, insya Allah ngundang Mas. Sebentar gua cek dulu. Mas Krisna Parahita, VP produknya Link aja. Wow. Lo dengarkan beberapa waktu yang lalu, Link aja udah mencapai profitability. Nah, iya betul. Sabtu kita ngobrol-ngobrol tentang itu insya Allah. Siap, mantap. Abis inilah sambil weekendan lah. Okay. Siap. Thank you banget teman-teman. Thank you Mas. Good night. Terima kasih semuanya. Beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.